hadirin yang dirahmati Allah, kelihatannya perwakilan dari RM Dr. Barat belum ada. Kita isi saja untuk pasangan pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama kita bertolabul ilm, sekaligus kita menunggu waktu berbuka puasa. Di kesempatan beberapa waktu yang lalu kami telah menyampaikan 5 golongan dari 7 golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atu yudhillukumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, golongan yang ke-6 menurut hadis ini yakni warajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yakni warajulun tasaddaqu bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah dan ia fa ahfaha bi sadaqatin, menyembunyikan, hatta sampai la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, fa ahfaha, oleh tangan kanannya, ma tunfiqu yaminuhu. Penjelasan dari golongan yang ke-6 ini adalah orang yang sangat berhati-hati menjaga keikhlasan hatinya, sehingga ketika dia bersedekah, ini sedekah di sini artinya macam-macam, karena di sini menggunakan kata sedekah, dan yang kedua adalah infak. Jadi ada 2 pemahaman terhadap makna ini, sedekah dan infak. Sedekah itu memiliki makna sesuatu yang luas, tidak hanya terbatas kepada materi berupa uang dan sebagainya, tapi segala bentuk kebaikan yang itu memiliki nilai manfaat untuk orang lain itu disebut sebagai sedekah. Maka di dalam beberapa riwayat, salah satunya adalah senyum itu bagian dari sedekah. Menyingkirkan halangan, menyingkirkan duri dari jalan itu juga bagian dari sedekah. Jadi banyak sekali pemahaman-pemahaman terhadap istilah sedekah. Nah, di sini dikhususkan kepada infak, jadi memberikan materi baik berupa uang, makanan dan sebagainya yang itu bisa dimanfaatkan oleh seseorang. Kenapa di sini penggunaannya adalah sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya, atau infak yang dilakukan oleh tangan kanannya, tangan kirinya itu sampai tidak tahu. Bukan berarti kemudian tangan kirinya kita itu disumbutin di saku celana atau dimasukkan ke dalam jaket gitu, sehingga tangan kanannya leluasa untuk memberi, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah segala bentuk yang kita berikan kepada seseorang itu tidak diungkit-ungkit lagi, tidak diingat-ingat lagi. Ketika kita sudah memberikan sedekah, memberikan infak, maka seperti kita membuang hajat di kamar mandi, kita keluarkan, setelah kita keluarkan maka isi perut kita menjadi nyaman, menjadi enak. Setelah kita keluarkan, maka barang yang kita keluarkan itu tidak kita ingat-ingat lagi, karena kita sudah merasa nyaman, perut kita sudah merasa nyaman, tidak kembung lagi, tidak sakit lagi.
Kira-kira seperti itulah makna keikhlasan dalam bersedekah, dalam berinfak. Jadi makna yang di sini disampaikan bahwa ketika tangan kanannya bersedekah, maka tangan kirinya tidak sampai mengetahuinya. Ini juga oleh beberapa ulama disampaikan bahwa ketika kita bersedekah itu tidak mengungkit-ungkit, tidak mengungkit-ungkit atau tidak mengingat-ingat atau tidak menyampaikan berulang-ulang kepada orang yang kita beri, sehingga orang yang kita beri itu merasa dirinya lebih rendah daripada orang yang memberi. Maknanya apa? Karena sesungguhnya ada kesetaraan antara orang yang memberi dan yang menerima di dalam Islam. Ketika kita bersedekah sesungguhnya atau kita berinfak sesungguhnya kita memberikan hak dari harta itu kepada pemiliknya. Ada kalau zakat itu 2,5% dari kepemilikan orang lain. Jadi harta kita itu tidak kita miliki sendiri. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita, setelah cukup haul dan nisabnya, maka sesungguhnya ada sebagian milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Milik 8 asnaf itu dititipkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya sudah masuk waktu berbuka. Maka mari kita batalkan dulu puasa kita di kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama berdoa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita tidak mengungkit-ungkit pemberian kita pada orang lain, sesungguhnya kita sudah menjaga hati dari orang yang menerima. Karena ketika orang menerima itu biasanya dia merasa mendapatkan bantuan dari orang lain. Tapi apabila itu diungkit-ungkit, maka itu merupakan bentuk penghinaan. Jadi kita menjaga hati. Untuk itu, mari kita luruskannya kita ketika memberi, dan tidak kita ingat-ingat dan tidak kita sebut-sebut lagi. Tidak sebut-sebut lagi dan kita tidak ungkit-ungkit lagi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Jadi untuk menjaga hati kita agar kita tetap ikhlas. Demikian golongan yang keenam yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bersedekah dengan hati yang ikhlas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.